Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai pekerjaan apa aja sih yang berpotensi terdisrupsi oleh Industri 4.0. Untuk pekerjaan yang pertama, yang aku kira akan hilang dan ini udah deket banget, adalah customer service. Kenapa ya kok customer service itu bisa hilang? Kita lihat aja nih sekarang teman-teman. Udah banyak banget yang namanya chatbot. Jadi chatting online itu sekarang udah banyak yang digantikan oleh bot atau robot. Bot ini pinter banget teman-teman. Ketika ada orang yang bertanya apa, dia bisa langsung menjawabnya tanpa menunggu waktu yang cukup lama. Chatbot ini juga bisa langsung memberikan alternatifnya teman-teman. Bisa nyambung-nyambung seperti kita ngomong secara natural dengan customer service beneran. Itu padahal hanya chat biasa yang sekarang kita udah mulai sering menggunakannya teman-teman. Ada beberapa website yang menyediakan dan teman-teman bisa cek di situ. Sekarang ini chat ini juga sudah mulai berkembang ke teknologi yang lebih canggih teman-teman, yaitu dia bisa mengeluarkan suara. Nggak cuma chat dengan teks aja, tapi dia juga bisa mengeluarkan suara nih teman-teman. Untuk pekerjaan yang kedua ada driver atau supir. Kenapa ya kok supir bisa berpotensi terkena disrupsi? Kita tahu ya teman-teman, bahwa di negara-negara maju seperti California itu udah jarang banget ditemuin yang namanya supir. Kecuali memang mereka berasal dari orang-orang yang mampu, dan juga mereka tidak mau ambil praktis teman-teman. Mungkin mereka masih menggunakan jasa supir pribadi atau mereka masih bisa mengendarai mobilnya sendiri. Tapi dengan adanya perubahan dan perkembangan teknologi, lama-kelamaan profesi sebagai supir ini tentunya akan hilang teman-teman. Karena mobil sekarang itu udah semakin canggih dan smart. Bisa kita lihat mobil-mobil keluaran terbaru di luar negeri teman-teman, seperti Tesla, Mercedes, dan BMW, itu udah menggunakan yang namanya Smart Mobile System. Dan gak lama lagi pasti produk-produk mobil canggih itu bakalan nyebar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga potensi hilangnya pekerjaan supir ini juga akan semakin besar teman-teman. Pekerjaan yang selanjutnya adalah farmasist atau apoteker. Ini mungkin cukup mengagetkan ya teman-teman. Pekerjaan ini menurutku bisa hilang karena kita tahu bahwa apoteker itu berbeda dengan dokter. Karena apa? Apoteker ini dia hanya membuat sesuai dengan perintah dari resep. Sedangkan resep ini dibuat oleh dokter teman-teman. Apoteker ini hanya mengerjakan suatu instruksi. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa tergantikan dengan cepat adalah pekerjaan yang istilahnya kita kasih input, keluar output. Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh apoteker ini bakalan mudah banget digantiin sama mesin atau robot. Dan tentunya nggak perlu orang lagi buat mikirin. Mungkin nggak dalam kurun waktu terdekat sih teman-teman, tapi sooner or later, pekerjaan ini bisa dan pasti akan tergantikan oleh teknologi, yaitu teknologi AI. Nah, berikut ini ada beberapa skill yang bisa ditingkatkan untuk menghindari atau mengantisipasi disrupsi dari Industri 4.0. Yang pertama ada conceptual skill. Conceptual skill adalah kemampuan kita untuk memahami persoalan secara menyeluruh. Kita tahu bahwa semakin tinggi teknologi, semakin tinggi pula keterampilan kognitif yang dibutuhkan seperti kreativitas, inovasi, dan juga pemecahan masalah. Robot memang canggih teman-teman, tapi mereka tidak bisa menggantikan kita untuk mengambil suatu keputusan. Nah, untuk skill yang kedua ada kemampuan bahasa asing. Seiring perkembangan ekonomi dan globalisasi, tentunya semakin banyak dong investor-investor asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini berdampak terbukanya lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja Indonesia. Untuk menjadi human capital yang mumpuni di era 4.0, saat ini diperlukan banget kemampuan bahasa asing secara aktif, minimal bahasa Inggris.
Ini juga bisa menjadi salah satu poin plus kita untuk bisa mengantisipasi supaya tidak tergantikan oleh robot ataupun mesin. Untuk skill yang terakhir, ada communication skill atau skill komunikasi. Robot saat ini sudah dibuat sedemikian rupa teman-teman, sehingga dapat berkomunikasi seperti manusia. Tapi, komunikasi yang ditekankan di sini adalah komunikasi yang melibatkan emosional bagi lawan bicara. Untuk dapat menjadi sumber daya yang tidak tergantikan oleh robot, kita perlu meningkatkan kemampuan berkomunikasi teman-teman yang bisa menyentuh emosi seseorang. Meskipun manusia adalah makhluk yang rasional, tidak sedikit pula kita temukan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pertimbangan perasaan tentunya. Nah, itulah yang dimaksud dari skill komunikasi. Nah, mungkin cukup itu ya teman-teman materi yang bisa aku sampaikan. Di sini kita sama-sama belajar. Jika ada kesalahan materi atau kesalahan perucapan dari aku minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.